Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Semoga tetap semangat. Bertemu lagi kita di hari Selasa dan hari ini kita belajar matematika. Matematika hari ini itu adalah tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas 3 juga di kelas 4. Semoga kalian masih ingat tentang materi ini dan hari ini kita akan belajar kembali. Oke, disimak bagaimana cara belajarnya ya. Nah, soal yang pertama itu adalah 3 ditambah 6, 2 per 9. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat dulu 3. 3 ini adalah bilangan asli yang berdiri sendiri. Bagaimana caranya kita rubah 3 ini ke dalam bentuk pecahan? 3 itu sama artinya seperti 3 per 1. 3 per 1 itu artinya 3 dibagi 1 yang hasilnya adalah 3. Ditambah 6 2 per 9. 6 2 per 9 kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? 9 dikalikan ke dalam bilangan asli. 9 dikali 6 itu adalah berapa? 54. 54 ditambah 2. 54 ditambah 2 adalah 56 per 9. Nah, berikutnya kita jumlahkan. Kalau penyebutnya berbeda, kita harus mencari KPK atau mencari penyebut yang sama untuk membagi kedua bilangan ini. Kita cari, ini penyebutnya 1 dan 9. Bilangan berapa yang bisa membagi 1 juga bisa membagi 9? Pertama, yang bisa kita lakukan itu adalah kita lihat 1 dan 9 mana bilangan yang paling besar. Yang paling besar adalah bilangan 9. Nah, sekarang kita lihat apakah 9 bisa membagi 1 juga membagi 9. 9 dibagi 1 bisa enggak? Bisa. Jawabannya adalah 9. Kalau 9 dibagi 9 bisa enggak? Bisa. Jawabannya adalah 1. Berarti kita bisa memilih penyebut yang samanya itu adalah 9. Sekarang 9 dibagi 1. 9 dibagi 1 itu berapa? 9. 9 berarti dikali 3. 9 dikali 3 itu hasilnya adalah 27. Nah, sekarang ditambah 9 dibagi 9. 9 dibagi 9 itu adalah 1. Berarti 1 dikali 56 hasilnya adalah 56. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya biasakan sama dengannya itu lurus ke bawah. 27 ditambah 56 itu berapa? Kita kotret di bawah soal supaya ibu dapat melihat kotretan yang kalian hitung. 27 ditambah 56. Pertama, kita jumlahkan satuan dan satuan. Satuan ini 7 dan 6 itu adalah 13. 3-nya kita tulis, satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. Berarti di sini 83 per 9. Sekarang kalau 83 per 9, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti kita bisa sederhanakan dan rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti 83 dibagi 9. 9 dikali berapa yang hasilnya 8? Nggak bisa ya, berarti kita ajak teman sampingnya. 9 dikali berapa yang hasilnya 83 atau mendekati 83? Oh, jawabannya 9, Bu. 9 dikali 9 itu adalah 81. 83 dikurangi 81 itu adalah 2. Bagaimana cara menulis ini ke dalam bentuk pecahan? Dia campuran. 9-nya itu adalah bilangan asli, kita tulis di samping. Lalu 2-nya kita tulis di atas per 9. Jadi inilah jawabannya. 3 ditambah 6 2 per 9 sama dengan 9 2 per 9. Sampai situ ya anak-anak. Nah, berikutnya adalah soal pengurangan pecahan. Berikutnya pengurangan pecahan. 7 per 10 dikurangi 1 per 4. Langkah pertama kita adalah mencari penyebut yang sama yang bisa membagi bilangan 10 dan 4. Kita lihat di sini. Kalian bisa gunakan KPK, tapi proses menggunakan KPK ibu rasa terlalu lama. Jadi cara mudahnya kita lihat bilangan yang paling besar antara 10 dan 4 itu mana? 10 dan 4 mana yang lebih besar? 10. 10 apakah bisa membagi 10 dan 4? Kalau 10 dibagi 10 bisa, jawabannya 1. Kalau 10 dibagi 4 bisa enggak?
Bisa, tapi jawabannya desimal. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk membagi 10 dan 4. Artinya kita kalikan. Kalau 10 dikali 4 itu adalah 40. 40 bisa membagi 4, juga bisa membagi 10. Tapi kita cari bilangan yang lebih kecil dari 40, tapi bisa membagi 10 dan 4. Bilangan berapa yang bisa membagi 10 dan 4? Tapi kalau kalian kebingungan, kalian juga boleh gunakan angka 40, tapi akan lebih mudah kalau kalian cari bilangan yang lebih kecil dari 40, tapi bilangan itu bisa membagi 10 dan 4. Ibu dapat menemukan bilangannya itu adalah 20. Kita tulis di sini 20. 20 dibagi 10 itu berapa? 2. Berarti 7 dikali 2 sama dengan berapa? 14. Dikurangi 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 itu adalah 5. Berarti 1 dikali 5 sama dengan 5. Sekarang 14 dikurangi 5. 14 dikurangi 5 itu berapa? 9 per 20. Nah, bisa kita lihat di sini karena 9 ini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, artinya tidak perlu disederhanakan lagi atau tidak perlu dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi selesai sampai di sini. Begitu ya anak-anak. Nah, berikutnya ada soal cerita matematika. Nah, karena ini soal cerita matematika, jadi ibu perdekat ya kameranya. Roni ingin membuat layang-layang sendiri. Ia membutuhkan tali senar yang panjangnya 30 meter. Roni pengen bikin layang-layang, tapi dia cuma punya dia butuh tali senar 30 meter. Namun Roni hanya memiliki 15 1/5 meter. Tapi Roni cuma punya 15 1/5 meter. Berapa kekurangan tali senar Roni untuk membuat layang-layang? Tadi Roni punya 30 meter. Nah, yang dimiliki Roni itu tali senarnya itu adalah hanya 15/15 meter. Berapa kekurangan tali senar Roni untuk membuat layang-layang? Kekurangan berarti berapa kurangnya? Berarti dikurang. Nah, kalau kayak gini sama kayak penjumlahan yang tadi. 30 ini bilangan asli. Kita rubah dulu ke dalam bentuk bilangan pecahan biasa. Berarti 30 per 1. Ini adalah pecahan campuran. Kita rubah juga bilangan ini ke dalam bentuk bilangan pecahan biasa. 15 dikali 5. 15 ini dikali ya. 15 dikali 5. 15 dikali 5. 5 dikali 5 25. 5-nya ditulis, 2-nya disimpan. 5 dikali 1 5 ditambah 2 7. Oh, berarti 75. 75 ditambah 1. 1 ditambah 75 berarti 76 per 5. Sekarang sama. 1 dan 5 kita cari penyebut yang bisa membagi 1 dan 5. Kita lihat bilangan yang paling besar. Apakah lebih besar 1 atau 5? Tentunya 5 yang lebih besar. Apakah 5 dapat membagi 1? Ya, 5 dibagi 1, 5. 5 dibagi 5 juga 5. Berarti bisa kita pilih 5. 5 dibagi 1, 5. 5 dikali 30 adalah 150. Dikurangi 5 dikali 5 itu 5 dibagi 5 itu berapa? 1. 1 dikali 76. Berarti jawabannya adalah 76. Sekarang 100 0 diambil 5 nggak bisa, kita pinjam ke yang sampingnya. 10 diambil 6 4. 4 diambil 7 nggak bisa, kita pinjam ke yang sampingnya. Jadi 14 diambil 7 itu adalah 150 dikurangi 76. Biasakan mengkotret di bawah soal secara rapih. Tapi kasih jarak ya, karena ibu di papan tulis, jadi ibu contohkan di tempat ini karena papan tulisnya kecil ya. 150 dikurangi 76, ini nggak bisa, berarti kita pinjam ke yang sampingnya. 10 diambil 6 itu berapa? 4. 4 diambil 7 juga nggak bisa, kita pinjam ke yang sampingnya jadi 14. 14 dikurangi 7 adalah 7, berarti jawabannya adalah 74 per 5. 74 per 5.
74 adalah pembilang. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Artinya harus dirubah atau disederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. Kita hitung di sini. 74 dibagi 5. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7? 1 ya. 1 dikali 5 adalah 5. Dikurangi 24. 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 24 atau hasilnya 24? 5 dikali 4. 5 dikali 4 adalah 20. Jawabannya adalah 4. Berarti 14-nya adalah bilangan asli. Kita tulis di sini. 4-nya tulis di atas. Tulis 5-nya. 14, 4 per 5. Begitu ya. Nah, jadi ketika kalian akan mengerjakan soal pecahan, itu harus teliti menemukan kalau pecahannya itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi ketika kalian akan mengerjakan soal penjumlahan atau pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda, kalian harus mencari KPK dari penyebutnya atau cari saja bilangan berapa yang bisa membagi kedua penyebutnya. Tapi carilah bilangan paling kecil yang bisa membagi keduanya. Begitu ya anak-anak. Nah, berikutnya kalau mengerjakan soal cerita matematika, artinya kalian harus membaca soalnya terlebih dahulu secara teliti. Kalian cari tahu bagaimana soal itu harus dikerjakan. Apakah harus dijumlah atau dikurang? Dibaca dengan teliti. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas matematika, dikerjakan halaman 13. Kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 5, dan nomor 7. Diperhatikan ya, nomor 1 dan nomor 2-nya itu nomor ada A, B, C, dan D. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 ada 4 soal. Kalian kerjakan ya. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan ke Ibu via WhatsApp. Selamat mengerjakan, dikerjakan di buku tematika. Assalamualaikum.